Hai adik-adik, kita jumpa lagi di materi pembahasan tentang tata surya di bagian yang pertama kali ini. Di bagian yang pertama kali ini saya akan bagi dua atau Cice bagi dua menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian tata surya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengenai anggota tata surya itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Pengertian dari tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari bintang dan objek-objek lain yang mengelilinginya yang terikat oleh gaya gravitasi bintang tersebut. Itu adalah pengertian dari tata surya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, kita lebih perjelas lagi. Jadi anggota tata surya itu ada apa saja? Yang pertama, paling atas ada bintang, kemudian di bawahnya ada planet-planet, kemudian ada asteroid, kemudian ada meteoroid, dan yang terakhir adalah ada komet. Nah, kita akan bahas sekilas di video pertama kali ini, yaitu mengenai bintang. Bintang pengertiannya adalah suatu benda langit yang bisa menghasilkan cahayanya sendiri atau bisa menghasilkan energi panasnya sendiri. Itu adalah pengertian daripada bintang. Nah, di dalam ilustrasi yang sudah saya tuliskan di depan sini, ini bisa kita lihat, ini adalah ilustrasi dari tata surya. Yang paling besar ini itu adalah bintang ya. Di tata surya kita, bintangnya adalah matahari. Jadi jangan istilahnya jangan tertukar atau membuat bingung sendiri. Jadi gini, matahari itu adalah hanya salah satu nama bintang. Di alam semesta ini bintang itu jumlahnya ada ratusan ribu, banyak sekali. Nah, salah satunya itu nama bintang tersebut adalah matahari. Nah, matahari itu ada di tata surya kita ya. Jadi matahari adalah nama salah satu bintang di alam semesta ini yang letaknya ada di tata surya kita. Nah, berikutnya kita ada anggota tata surya yang kedua, yaitu adalah planet ya. Planet itu apa? Planet ini dibedakan dari bintang, dia kebalikan dari bintang. Kalau bintang tadi dia bisa suatu benda langit yang bisa menghasilkan cahayanya sendiri, tapi kalau planet dia tidak bisa menghasilkan cahayanya sendiri ya. Nah, bentuknya sama-sama bulat. Bintang bentuknya bulat, planet juga bentuknya bulat ya. Nah, itu adalah pengertian daripada planet, yaitu suatu benda langit ya yang tidak bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, kita masuk ke anggota tata surya yang ketiga, yaitu adalah asteroid. Nah, asteroid itu adalah benda langit yang ukurannya lebih kecil daripada planet ya, jauh lebih kecil daripada planet. Itu adalah masuk ke dalam istilah asteroid. Makanya ada istilah lain untuk asteroid, yaitu adalah planetoid ya. Kita masuk ke anggota tata surya yang keempat, yaitu adalah meteoroid. Bedanya apa lagi nih dengan asteroid dan dengan planet? Kalau tadi planet dia ukurannya masih bulat, ukurannya lumayan besar, sedangkan asteroid dia jauh lebih kecil daripada planet. Dan asteroid ini bentuknya itu ada yang bulat dan ada juga sebagian besar yang bentuknya tidak teratur ya, alias bentuknya itu tidak bulat, bisa seperti batu-batu besar yang ada di bumi ini. Jadi tidak bulat sempurna. Itu adalah asteroid. Kalau meteoroid dia jauh lebih kecil lagi dari asteroid. Ya, dia ukurannya mulai dari lebih besar daripada ukuran atom atau molekul ya, sampai lebih kecil daripada asteroid. Apakah di situ saja perbedaannya dengan asteroid? Tidak. Nah, ada berbagai sumber informasi yang mengatakan bahwa kalau asteroid dia garis edarnya, ini garis edar mengelilingi matahari, dia tertentu ya, sedangkan meteoroid itu dia garis edarnya itu tidak tertentu ya. Jadi dia bisa bergerak bebas di ruang antar planet ya, bisa kadang-kadang bergerak ke arah sini atau ke arah sini atau ke arah sana. Kalau lebih dekat ke Merkurius dia bisa tertarik Merkurius, akhirnya jatuh ke Merkurius, tertarik. Kalau ada yang lebih dekat ke Venus, tertarik ke Venus. Ada yang bergerak dekat ke bumi, masuklah dia ke dalam bumi. Nanti kita akan sedikit lebih dalam membahas meteorit ini setelah kita membahas komet. Oke, kita masuk ke anggota tata surya yang terakhir, yaitu komet. Jadi
di sini ada planet, di sini ada bintang, di sini ada planet-planet yang jumlahnya ada 8, nanti kita akan bahas ada planet apa saja. Nah, kalau komet ini dia lintasannya yang berbeda ya dengan benda langit lainnya. Kalau benda langit lainnya itu nanti lintasannya elips, sedangkan komet ini lintasannya dia sangat lonjong, elips sangat lonjong. Yang seperti apa bentuk elips itu? Seperti ini. Kalau ini saya gambarkan adalah lingkaran, ya ini anggap aja lingkarannya bulat sempurna, ada satu titik pusatnya. Sedangkan kalau elips itu dia agak gepeng, ya atau agak lonjong. Itulah yang namanya elips, mirip kayak lingkaran tapi dia agak lonjong atau gepeng. Nah, titik fokusnya dia ada dua, fokus 1, fokus 2. Jadi elips itu punya 2 titik fokus, ya. Nah, kalau komet itu bagaimana lintasannya? Lebih lonjong lagi dari elips ini. Jadi dia disebut ada lintasannya adalah elips sangat lonjong. Jadi pengertian dari komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Ya. Nah, ini biasanya yang ditanyakan itu adalah di bagian pendahuluan tata surya itu adalah biasanya nanti ada istilah meteor ya. Jadi meteor itu apa? Nah, meteor itu seperti ini. Tadi kan saya sudah bilang meteoroid di bagian yang di bagian anggota tata surya yang di sini yang sebelum paling bawah itu dia kan bisa bergerak di ruang antar planet ya, bisa bergerak bebas. Kalau suatu saat dia bergerak bebas mendekati bumi, katakanlah di sini kita kasih ada asteroid gitu ya, kecil saja segambarkannya ya. Itu nanti dia bisa tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Kalau tertarik oleh gaya gravitasi bumi, dia akan masuk ya ke atmosfer bumi dan di situ dia akan terbakar di atmosfer bumi ya. Terbakar, dia mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Nah, fenomena terbakarnya meteoroid ya di atmosfer bumi itulah yang disebut dengan meteor ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi saat dia ada meteoroid masuk ke atmosfer bumi, terbakar di situ, disitulah fenomenanya disebut sebagai meteor ya. Nah, ukuran meteoroid ini kan tadi ada yang kecil ya, ada yang lumayan besar juga ya. Nah, bagaimana kalau dia yang masuk ini lumayan besar sehingga dia tidak habis terbakar di atmosfer, sehingga bersisa sampai ke permukaan bumi. Katakanlah begitu tersisa di permukaan buminya hanya setengah telapak tangan kita gitu ya, setengah kepala tangan kita. Nah, itu dia masuk ke bumi, terbakar, masih bersisa. Nah, sisanya itu meteor yang bersisa sampai ke permukaan bumi itu disebutnya adalah meteorit ya. Jadi pakai huruf T belakangnya, jangan sampai salah ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini itu dia adalah meteorit. Jadi kalau meteoroid itu adalah yang masih di luar angkasa, yang masih bergerak-gerak bebas di ruang antar planet. Begitu dia tertarik ya karena terlalu dekat dengan bumi, tertarik oleh bumi misalkan, masuk dia ke bumi dan terbakar di atmosfer bumi, jadilah dia namanya adalah apa tadi? Meteor. Ya. Tadi kalau kita tulis dari awalnya, dia berawal dari meteoroid, dekat dengan bumi lalu masuk terbakar di atmosfer bumi, jadilah dia istilahnya meteor. Setelah meteor ini kadang-kadang yang masuk dia nggak kecil tapi lumayan besar sehingga apa? Tidak habis terbakar di atmosfer, bersisalah dia. Nah, sisanya ini disebut sebagai meteorit. Gitu ya, meteorit. Nah, itu adalah sekilas tentang meteor. Nah, meteor ini punya istilah nih, sebutan. Meteor itu disebut sebagai bintang jatuh. Itu adalah istilah untuk meteor, bintang jatuh. Kalau komet, istilah lainnya ada nih. Komet dikenal sebagai bintang berekor. Nah, banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok komet ada ekornya? Nah, komet itu isinya adalah partikel-partikel kecil ya, debu-debu gas luar angkasa. Nah, kalau dia mendekati matahari, dia akan mendapatkan suatu hembusan radiasi matahari. Nah, hembusan radiasi matahari ini disebutnya sebagai angin matahari. Nah, kalau angin matahari menerpa komet, maka bagian yang ringan-ringan, yang kecil-kecil ini bisa bercahaya ya, bercahaya dan terlempar ke bagian belakang, sehingga itu yang nampak oleh kita dari bumi sangat bercahaya. Kita melihatnya sebagai ekor komet ya. Jadi komet ini
makin dekat dia ke matahari, maka ekornya akan semakin panjang. Kenapa bisa seperti itu? Karena semakin deras apa? Angin mataharinya, ya. Radiasi energi mataharinya itu semakin kuat, sehingga dia semakin terdorong. Akhirnya ekornya semakin panjang. Ini kalau kita perhatikan gambarnya, ini paling jauh dari matahari di gambar ini. Dia ekornya hanya sepanjang ini. Begitu dia udah bergerak mengelilingi matahari, udah sampai sini paling dekat nih ya, dibandingkan 3 gambar ini paling dekat, ekornya panjang sekali. Ya, begitu dia udah mulai agak menjauh makin agak pendek ya. Nanti di sini, sini nanti jadi paling pendek ya. Nah di sini nanti dia memanjang lagi buntutnya dan segala macam. Nah yang harus diperhatikan adalah ekornya. Arah ekornya ini harus selalu menjauhi matahari. Kenapa? Karena tertiup oleh angin matahari. Bayangkan saja kita punya suatu bendera, terus kita tiup. Nah itu kan benderanya akan ketiup arahnya selalu menjauhi arah mulut kita, arah hembusan udara, gitu kan? Ini sama seperti itu. Jadi ekornya selalu menjauhi matahari. Ya, itu adalah sekilas saja mengenai komet. Nah, ada istilah disebut dengan garis edar. Mungkin adik-adik ada yang sudah ngerti, ada yang belum ngerti. Nah, yang belum ngerti, saya jelaskan garis edar itu adalah suatu garis yang melambangkan tempat bergeraknya suatu benda langit, ya, dalam mengelilingi pusatnya. Nah, ini adalah si Merkurius ini bergerak di sini nih. Nah, untuk lebih jelas dilihatnya, maka digambarkan garis. Nah, ini garis bergeraknya Merkurius, maka ini disebutnya adalah garis edar Merkurius. Ya, itu yang disebut dengan garis edar. Ya, nah Merkurius kalau kita lihat tadi, ya kita balik lagi ke tengah-tengah, yaitu anggota daripada tata surya kita. Ada yang namanya planet. Ada berapa planet di tata surya kita? Ada yang sudah tahu sebelumnya? Iya betul, ya 8 ya. Awalnya 9, tetapi Pluto sudah dikeluarkan dari anggota planet ya. Tersisa 8. Ada apa saja di 8 anggota planet tersebut? Ada Merkurius, planet yang pertama dan yang paling kecil, itu sering ditanyakan, itu planet yang paling kecil tata surya kita. Jawabannya adalah Merkurius. Lalu ada planet kedua, Venus. Venus sering disebut sebagai bintang senja atau bintang fajar ya. Karena dia nampak bercahaya kelihatan dari bumi saat sebelum matahari terbit atau sesudah matahari terbenam. Itu kalau kita punya teleskop yang bagus ya, bisa kita lihat, nampak dia bercahaya ya, kelihatan oleh kita. Lalu planet yang ketiga ada bumi, lalu ada Mars planet yang keempat, lalu ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan terakhir ada Neptunus ya. Kita berada di planet yang ketiga, di planet bumi ini ya. Planet bumi ini, lalu setelah bumi ada Mars. Mars biasa disebut sebagai planet merah ya. Kemudian kita loncat dulu ke sini, ada Jupiter, planet yang paling besar di tata surya kita, yaitu Jupiter ya. Kemudian ada Saturnus, sering dikenal sebagai planet bercincin ya. Walaupun sebenarnya yang punya cincin tidak cuma Saturnus, planet Uranus dan Neptunus juga punya, tapi sangat tipis cincinnya sehingga tidak begitu terkenal. Yang lebih terkenal ada cincin Saturnus yang sangat tebal dan besar ya. Oke, kemudian ada Uranus dan ada Neptunus sebagai planet yang paling ujung ya di anggota planet tata surya kita ya. Di sini yang belum saya jelaskan adalah ada yang seperti ini nih. Ada bulat-bulat seperti ini yang tidak beraturan, bentuknya dia bergerombol ya, berbaris rapi mengelilingi apa di sini matahari ya. Ini namanya adalah sabuk asteroid. Nah, jadi tadi keterangan taman untuk asteroid, dia biasanya asteroid itu adanya di wilayah tertentu saja ya, di tata surya bagian dalam di sini ya. Nah, itu dia letaknya biasanya ada di paling banyak di sabuk asteroid ya. Apa di tempat lain ada, tapi tidak banyak ya. Paling banyak adanya di sabuk asteroid ya. Itu adalah mengenai sabuk asteroid. Jadi kalau ada pertanyaan terletak di antara planet apakah sabuk asteroid, maka jawabannya terletak di antara planet Mars dan planet Jupiter ya.